Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah subuh yang insyaallah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, subuh ini kita masih dianugerahi oleh Allah nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah yang mulia, yaitu ibadah salat subuh, dan dapat kita kerjakan seperti cara Rasulullah, yaitu kita kerjakan secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan sholat kita, ibadah-ibadah kita seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga tidak lupa untuk selalu bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah selesai kita sholat, kita tidak beranjak dulu untuk warung kopi, untuk jogging, ya. Tapi kita i'tikaf sebentar untuk sama-sama kita mengkaji ilmu pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita pelajari ini dapat bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Mari ilmu-ilmu itu kita amalkan, karena Rasulullah bersabda, satu ilmu kita amalkan, insyaallah Allah akan beri kefahaman ilmu-ilmu yang lain. Jadi jangan hanya kita pelajari saja, jangan cuma sekedar tahu saja, faham saja, tapi kita tidak amalkan. Jadi sejatinya ilmu itu kita faham, kita tahu, kita faham, dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Ada pepatah Arab mengatakan, al-ilmu bila amalin kasajarin bila thaman. Ilmu itu kalau tidak diamalkan seperti pohon tak berbuah. Ada pohon rindang tapi tak berbuah. Adakah manfaat? Ada. Apa manfaatnya? Kalau lagi panas, teduhlah orang situ. Atau hujan tiba-tiba. Itu di sepanjang Jalan Sudirman itu ada beberapa pohon kiri kanan jalan. Kalau tiba-tiba terjebak hujan orang, nah manfaatlah dia tuh. Orang cuma mampir, jangan langsung kena hujan. Sekedar pasang mantel saja. Tapi tidak lebih dari itu. Ada manfaat tapi kurang. Tetapi kalau ilmu diamalkan, insya Allah ilmu itu menjadi bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Dan tidak boleh pelit kita dengan ilmu, karena ilmu itu semakin kita kasih, semakin kita berikan kepada orang lain, semakin bertambah-tambah terus. Tambah kefahaman, tambah menguasai. Begitulah ilmu itu. Maka tidak ada istilah orang dalam agama kita itu kalau diminta sesuatu ilmu nggak ada habis. Atau ada orang datang minta diajarkan kepada kita, bisa, tidak ada, tidak boleh pelit ilmu. Setiap
kepada orang yang meminta ilmu kepada kita, kita berikan. Tidak dengan uang. Kalau uang mungkin diminta makin hari makin habis. Tapi kalau ilmu ini makin kita berikan, insya Allah semakin bertambah-tambah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu diberikan kesehatan, kesempatan untuk terus kita mempelajari ilmu-ilmu agama ini, niat kita amalkan dalam kehidupan kita. Lalu kita juga tidak lupa untuk selalu bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pelajaran kita subuh ini yaitu kita memasuki bab tentang memuliakan tamu. Salah satu ajaran daripada agama kita, bagaimana caranya ketika kita kedatangan tamu. Dan salah satu rumah yang berkah dan diberkahi oleh Allah, cirinya adalah rumah itu sering kedatangan tamu. Jadi bapak-bapak, kalau sebulan gak pernah datang tamu, itu harus merasa gelisah. Kenapa gak pernah datang tamu di rumah? Bukan sebaliknya, alhamdulillah gak ada tamu-tamu selama ini. Bukan begitu. Salah satu ciri rumah yang berkah itu kalau sering kedatangan tamu, baik itu tamu-tamu dekat, kerabat kita, keluarga kita, tetangga kita, maupun tamu-tamu jauh. Baik tamu-tamu itu tamu-tamu yang sudah kita kenal, maupun tamu yang belum kita kenal. Nah, jadi jangan negatif thinking kalau sudah ada orang mau datang ke rumah. Nampak dari jauh, Pak Kadus bawa emak. Tutup pintu, Pak Kadus. Jangan kan, nggak boleh kita negatif thinking. Karena pikirannya Pak Kadus bawa emak bulan Maulid pasti minta sumbangan. Nah, jangan begitu, belum tentu. Kadang Pak Kadus datang bawa emak sedang mendata ini, rumah mana yang bisa dapat bantuan, kan begitu. Jadi tidak negatif thinking kita. Kalau ada nampak akan ada datang tamu ke rumah, ya, kita alhamdulillah didatangkan. Ya, kita lihat beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW betapa hebatnya agama kita Islam di dalam mengajarkan kepada kita tentang memuliakan tamu ini. Yang pertama kita baca surah Ad-Dariyat ayat 24 sampai dengan 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin id dakhalu alayhi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'u bi'ajli saminin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ad-Dariyat, sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim alaihissalam yang dimuliakan? Ini kisah tamu Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang dimuliakan oleh Ibrahim sebagai tuan rumahnya. Dan ini dikisahkan kembali oleh Allah di dalam Al-Quran supaya menjadi pelajaran bagi Nabi kita Muhammad dan bagi kita umatnya ini. Dalam kisah itu disebutkan ketika mereka masuk ke tempat Ibrahim dan mengucapkan salam, ya, faqalu salaman, mereka mengucapkan salam. Kalau kita mungkin assalamualaikum, mereka salaman, selamat, ya. Lalu kemudian Ibrahim pun menjawabnya,
salaman, selamat. Padahal mereka adalah tamu-tamu yang belum dikenal. Sekelompok orang yang bertamu datang ke tempat Ibrahim mengucapkan salam, dan dijawab oleh Ibrahim dengan salam lagi. Itu adalah orang-orang yang belum dikenal oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka apa kemudian yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim untuk memuliakan mereka? Maka Ibrahim pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi yang gemuk yang sudah dipanggang, lalu dihidangkannya kepada mereka. Di mana Ibrahim berkata, "Qala ala ta'kulun?" Silakan kalian makan. Kepada tamu-tamu itu dimuliakan, kemudian dipersilakan untuk makan. Ini sekelumit kisah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dahulu di masa Nabiullah Ibrahim ada tamu-tamu yang bertamu kepada Ibrahim. Belum dikenal tamu ini, tapi begitulah dimuliakan tamu ini oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini pelajaran bagi kita betapa memuliakan tamu adalah bagian daripada ajaran agama kita. Lalu kita lihat lagi dalam Quran surah Hud ayat 78. Surat Hud ini surat ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman kaitan dengan tamu ini. Wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qaumi haula'i banati hunna athhar lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rasyid. Ya, ini kisah Nabi Lut alaihissalam. Kita baca dalam sejarah bahwa kaum Nabi Lut ini adalah kaum yang sedikit aneh. Kaum Nabi Lut ini mayoritasnya mereka itu dalam pergaulan kehidupannya yang laki suka dengan laki. Apa istilahnya? Homo. Perempuan suka perempuan. Lesbi. Nah, istilah sekarang kan homo dengan lesbi. Ada keanehan memang. Ya. Jadi satu ketika diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan datanglah kaum Lut kepada Nabiullah Lut alaihissalam dengan bergegas-gegas. Sejak dulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Jadi kalau sekarang LGBT itu sudah ada sejak zaman Nabi Lut alaihissalam. Dan disebutkan oleh Allah ini adalah perbuatan keji. Maka Lut pun berkata kepada kaumnya ini, "Wahai kaumku, inilah putri-putriku. Mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antara kamu sekalian seorang yang berakal?" Rupanya ketika kaum Nabi Lut datang ke Nabiullah Lut itu sedang ada tamu di rumah. Sedang ada tamu di rumah, datanglah sekelompok kaum Nabi Lut itu sama-sama laki-laki saling bergandengan begitu. Nabiullah Lut memberi nasihat kepada kaumnya ini supaya jangan mempermalukan beliau di hadapan tamu. Supaya orang ini menghormati, saya ini sedang ada tamu. Jangan kalian bikin malu. Ini ada putri-putri saya yang perempuan, ambil. Sampai begitu. Ya, Masya Allah.
Nabiullah Lut alaihi salam tidak ingin malu dan tidak ingin dipermalukan oleh kaumnya di hadapan tamu beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diceritakan dalam Al-Qur'anul Karim memang kaum Nabi Lut ini pada akhirnya dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Dan hari ini di dunia, termasuk di daerah kita di Aceh ini sudah mulai. Kami sering merazia ke tempat-tempat kos-kosan di Darussalam. Masya Allah sudah ada Pak di daerah kita. Mahasiswa, jadi kalau mahasiswa ini mahasiswa ya oknum mahasiswa kadang-kadang berdua-dua bergandeng-gandeng ini kadang-kadang perlu kita curigai. Dan beberapa kali pernah kita dapati di tempat-tempat kos-kosan itu kedapatan orang ini. Masya Allah, na'udzubillah. Ini penyakit sosial yang tidak boleh kita biarkan. Kalau ada gelagat-gelagat seperti ini di kampung kita harus cepat kita atasi. Jangan dibiarkan. Karena penyakit ini kalau terus dibiarkan, jangan kita katakan begini, kajianlah, yang penting bukan keluarga saya, yang penting bukan anak saya, yang penting bukan saudara saya. Tidak boleh. Karena ini perbuatan keji, kemungkaran. Kalau ada gelagat seperti ini, kita harus cepat ambil tindakan. Halau mereka dari kampung kita. Karena penyakit ini akan terus menular. Hari ini belum kena kita, belum kena anak kita, suatu saat boleh jadi akan menular ke anak kita. Na'udzubillah min dzalik. Kembali kepada tema kita tentang memuliakan tamu ini, begitulah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nabiullah Ibrahim alaihissalam bagaimana memuliakan tamu. Begitu juga Nabiullah Lut alaihissalam beliau ini memuliakan tamu dan tidak ingin malu, tidak mau malu beliau di hadapan tamu-tamunya karena ulah daripada kaum beliau yang melakukan perbuatan keji. Lalu kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Jadi ukuran memuliakan tamu saja Rasulullah kaitkan dengan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir. Artinya apa? Pelajaran memuliakan tamu ini bukan hal kecil. Insyaallah. Maka ada istilah di kita Aceh ini, pemulia jame adat getanyo. Ini luar biasa maknanya. Adat kita bilang, tapi ternyata adat ini adalah bagian daripada ajaran Islam. Masya Allah. Maka orang kita itu senang kalau kedatangan tamu. Kenapa? Karena memang memuliakan tamu itu salah satu ajaran daripada ajaran agama kita Islam yang mulia. Datang tamu ke kampung kita, maka kita muliakan mereka. Bahkan ada istilah nusrah. Apa itu nusrah? Datang menyambut dan kita lihat keperluannya apa untuk kita tolong. Jangan-jangan tamu ini ada kesulitan. Apa kesulitannya? Insya Allah. Ya. Tamu itu orang yang melakukan musafir, orang yang melakukan perjalanan. Salah satu doa yang mustajabah dikabulkan oleh Allah adalah
doanya orang-orang yang sedang musafir, sedang dalam perjalanan jauh. Maka kita tolong. Hadis ini ada 3 serangkai dia, yang kalimatnya hampir sama. Kita lanjutkan. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahimah. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Ada kaitan bertamu dengan menyambung silaturahmi. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini yang kajian satu yang lalu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau bagus diam saja. Kalau tidak pandai berkata yang baik, diam saja. Ini hadis ini 3 serangkai dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Hendaklah kita memuliakan tamu, menyambung silaturahmi, dan hendaklah berkata-kata yang baik. Baru kita dikatakan beriman kepada Allah dan hari akhir kalau kita suka memuliakan tamu, suka menyambung silaturahmi, dan kalau berkata yang baik-baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca dalam kisah sahabat itu, dalam kisah-kisah para sahabat-sahabat Rasulullah itu. Sahabat-sahabat itu sengaja dia saling berkunjung ke rumah sahabat, berganti-gantian. Kalau sudah seminggu tidak ada kedatangan tamu, maka di masjid seperti ini saling membuat bukan rekayasa, tapi disiasati. Insya Allah nanti sore saya mau silaturahim ke rumah. Oh insya Allah, alhamdulillah, saya tunggu. Seperti itu misalnya. Kenapa? Supaya rumahnya itu kedatangan tamu. Nanti hari yang lain yang menjadi tuan rumah ini akan berkunjung balik ke tempat saudaranya yang lain. Begitu disiasat. Ini siasat, tapi siasat yang bagus dalam hal supaya rumah itu senantiasa kedatangan tamu. Karena ternyata tamu itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika datang ke rumah dia akan mendatangkan keberkahan, dan ketika tamu itu keluar dari rumah kita maka akan mengampunkan dosa-dosa kita. Dan segala macam penyakit-penyakit kalau ada di rumah kita akan ikut keluar seiring dengan tamu pergi keluar dari rumah kita. Kalau kita sudah faham tentang fadilah bagaimana menerima tamu ini, kita tidak akan susah kalau kedatangan tamu. Kenapa? Karena yang kita ingat positifnya ini. Begitu hebat fadilah menyambut tamu. Kita lihat lagi seberapa hebat kewajiban kita memuliakan tamu. Hadis kedua, wa an Abi Shuraih Khuwailid Amrin والخزي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا يا رسول الله وما جائزته قال يومه وليلته والضيافة 3 أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. Dari Abu Shuraih Al-Khuwailid bin Amr Al-Khuzai radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya pada saat yang istimewa, pada saat istimewanya. Para sahabat bertanya,
"Wahai Rasulullah, apakah saat istimewanya itu?" Maka beliau bersabda, "Hari dan malam pertamanya." Bertamu itu adalah 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, maka itu adalah sedekah. Apa pemahaman ini? Pemahamannya, yang pertama, ketika tamu itu datang ke tempat kita, ini malam pertama ini kita istimewakan. Ya. Apalagi kalau tamu itu adalah kerabat kita dari kampung, sekali-kali datang. Bukan hanya tamu, tapi juga kerabat, saudara. Jangan terbalik kita kadang-kadang. Kalau tamunya orang asing, bukan saudara kita, kita istimewakan. Tapi begitu tamu itu yang datang kerabat kita sendiri, biasa-biasa aja. Minum, cok aja betul. Jangan begitu. Kata Rasulullah, istimewakan dia pada hari-hari istimewanya, muliakan dia pada hari istimewanya. Maka sahabat bertanya, hari istimewa itu hari apanya yang kita istimewakan itu? Ketika awal-awal datang, malam pertama, ya, ketika malam pertama atau hari pertama tamu itu datang, betul-betul kita servis lah. Ya. Orang kita di perusahaan aja, kalau orang datang cuma lihat-lihat mobil lah, ya, lihat-lihat aja, kita servis juga. Makan Pak, minumnya. Kalau tanya toilet ditunjuk, karena baru pertama datang belum tahu dia. Maka kita istimewakan ini. Apalagi ini tamu datang ke rumah kita, kita istimewakan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, buat dia nyaman, ya, di hari istimewanya itu. Lalu kata Rasulullah, ini Rasulullah mengajarkan kepada kita yang bertamu ini, bertamu itu adalah 3 hari. Catatannya, bertamu itu adalah 3 hari. Kita tuan rumah juga kewajiban kita servis yang istimewa itu 3 hari. Lebih dari itu, maka itu dianggap sedekah biasa. Artinya apa? Servis kita 3 malam pertama, 3 hari pertama itu betapa lipat ganda pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjamu tamu kita. Kita lihat sambungan hadis ini, wa fi riwayatin li Muslim, wa la yahillu li muslimin ay yuqima 'inda akhihi hatta yu'attimahu. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yu'attima? Qala yuqimu 'indahu wa la syai'a lahu yuqrihi bi. Dalam riwayat Muslim dikatakan, seorang muslim tidak boleh tinggal di tempat saudaranya sampai menyebabkan saudaranya itu berdosa. Ini kita yang bertamu ini harus tahu diri, harus lihat kondisi. Kalau kita bertamu ke tempat saudara kita sendiri atau ke tempat kawan kita sendiri, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang muslim tidak boleh tinggal di tempat saudaranya sampai menyebabkan saudaranya itu berdosa. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana ia sampai menyebabkan saudaranya itu berdosa? Maka beliau bersabda, ia tinggal di tempat saudaranya, sedangkan saudaranya tidak mempunyai hidangan yang bisa digunakan, yang bisa disuguhkan. Artinya apa? Kalaulah memuliakan tamu adalah satu ajaran Islam yang mulia, tapi bagi tuan rumah yang dia memang keadaannya, yang keadaannya mungkin pas-pasan, sulit kalau menerima tamu, maka kita harus tahu ini kondisi ini. Jangan sampai memberatkan, jangan sampai menyusahkan. Seperti itu. Jadi ini memang pelajaran berharga baik bagi kita yang akan menjadi tuan rumah
maupun kita yang bertamu. Misalnya kita ada anak mau wisuda di Malang sana, Jawa Timur, Malang Jawa Timur ya. Nah memang ada famili di sana. Sekedar informasi kita sampaikan. Insyaallah kami minggu depan mau ke Malang ini. Oh, alhamdulillah, senang kita memang kalau sudah informasi mau datang dari kampung, senang pasti. Lalu kita bilang kami insyaallah singgahlah nanti sebentar, mau bertamu singgah itu. Nanti kita lihat kondisi. Kalau ternyata kondisi kerabat kita yang di Malang itu yang akan kita mampir itu keadaannya kita lihat kan tahu dalam keadaan sulit, maka kita silaturahim sebentar, bertamu, ya. Tapi tidak perlu kita menjadi beban. Kalau kita lihat ini nampaknya sulit beliau kalau kita menginap di sini, kita sampaikan saja dengan alasan-alasan. Kecuali beliau paksa, ada orang kalaupun bagaimana sulit, kalau sudah datang tamu senang hatinya, macam cara dia cari. Ada yang begitu. Nah, tapi kita sendiri yang bertamu ini harus tahu kondisi. Jangan sampai menjadi berdosa dia. Kenapa? Ditanya oleh sahabat, kenapa menjadi berdosa ya Rasulullah? Karena dia sebenarnya ingin menservis kita tapi tidak punya apa-apa. Nah, maka kita yang bertamu ini juga harus tahu kondisi tuan rumah kita. Kalau memang menyulitkan, ya sudahlah, tidak usah kita lama-lama, sekedar bertamu saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu indah ajaran Islam. Tidak ada ajaran agama selengkap agama kita Islam ini. Inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang dimuliakan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Yang ajarannya begitu komprehensif, begitu lengkap, tinggal kita mengamalkannya dalam kehidupan kita. Salah satu ajarannya adalah bagaimana kita senang, bahagia, dan kita muliakan ketika ada tetamu datang ke tempat kita. Baik tetamu itu datang dari jauh, baik tetamu itu yang sudah kita kenal, baik tetamu itu kerabat kita sendiri maupun orang lain. Nah, jangan ada curiga dan lain sebagainya. Waspada boleh, jangan curiga. Waspada boleh. Kita lihat gelagat tamu ini agak lain ini. Nah, itu waspada namanya. Tapi tidak ada curiga kita. Belum apa-apa, ini pasti sumbangan. Itu curiga. Tapi kalau waspada, ada datang misalnya seseorang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kita tetap diskusi kita tanya jawab kan, misalnya dia numpang tanya atau boleh saya minta air minum sekedar, kita kasih juga, tapi tetap dalam keadaan waspada, tidak boleh curiga, tidak boleh curiga. Ada kisah-kisah masa lalu yang menarik yang kadang-kadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang kedatangan tamu tapi mengabaikan, mencuekkan tamu itu, kelihatan tamu ini seperti compang-camping, hanya sekedar minta air minum. Itu dulu kejadian Gunung Galunggung meletus, ada kisah itu. Ada tamu, seorang kakek-kakek dengan pakaian compang-camping, ya, dari pintu ke pintu, rumah ke rumah bertamu, tapi semua orang karena melihat fisiknya begitu, tidak ada yang ngopek. Tapi ketika datang ke satu tempat, rupanya rumah ini rumah guru ngaji. Guru ngaji ini memang kalau orang Sunda bilang somea, suka memang ramah terhadap semua orang. Maka ketika datang kakek ini bertamu, disambut, disuguhin makanan, disuguhin minuman, ditanya kakek ini dari mana, kakek ini cerita dia. Lalu kisah begitu sudah selesai semuanya, tiba-tiba permisi kakek ini sekejap sudah menghilang. Tahu-tahu apa yang terjadi? Seminggu kemudian Gunung Galunggung ini, anak Gunung Galunggung ini meletusnya. Apa yang terjadi? Semua rumah di sekitaran itu habis, kecuali rumah
rumah guru ngaji ini selamat. Nggak kena lahar itu, lahar seperti menghindar. Ada dua kemungkinan. Kemungkinannya apa? Yang pertama, Allah sudah berjanji lewat Rasulnya, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Dengan sedekah tadi itu, maka Allah selamatkan orang ini. Kemungkinan kedua, kisah saya waktu kecil-kecil dulu mendengar. Itu Nabi Khidir. Katanya kan pura-pura bertamu. Ada ulama-ulama sering mengatakan Nabi Khidir ini masih hidup dan berada di tengah laut, tapi sekali-kali mau datang bertamu, tapi orang nggak paham, nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas bersedekah walau hanya segelas air minum itu ada manfaat. Termasuklah kejadian kecelakaan lalu lintas yang di Makassar kemarin, yang di Balikpapan, Kalimantan Timur, di lampu merah itu. Semua kena. Ada sepasang suami istri yang terselamatkan, diselamatkan oleh Allah, padahal di tempat itu juga. Kenapa bisa selamat? Rupanya begitu diwawancara, suami istri ini memang setiap hari Jumat subuh dia suka membeli makanan, beberapa bungkus nasi, beberapa potong kue untuk dibawa ke masjid subuh berkah, Jumat berkah. Jadi selalu sudah bertahun-tahun suami istri ini menyisihkan rezekinya, membeli makanan untuk disedekahkan ke jamaah subuh di masjid. Kan kejadian hari Jumat itu subuh kan. Jadi Allah selamatkan, Masya Allah. Ini kisah-kisah nyata yang masih ada dalam dunia ini. Ketika kita mau bersedekah kepada siapapun, ya, apalagi kepada tamu yang datang ke rumah kita atau ke kampung kita, harus kita muliakan mereka. Ini saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita subuh ini tentang bagaimana seharusnya kita memuliakan tamu jika ada tamu di tempat kita. Mungkin sebelum kita tutup ada yang mau kita diskusikan, kami persilakan. Ada, Pak? Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung aja di bab memuliakan tamu ini wajib kan, sama yang wajib kita terima itu di rumah kita selama 3 hari. Ya. Kemudian di kampung kita. Jadi perkara di rumah mungkin sudah banyak orang paham kan. Tapi ini saya mau nanya masalah terima tamu di kampung. Jadi perkara terima tamu ini ada baiknya ada satu mungkin dari Ustaz, satu lembaga yang mengisyaratkan bahwa semua kampung itu bisa terima tamu, terutama jamaah-jamaah kan. Nah, apalagi jamaah Aceh sekarang dengan jamaah Padang lagi kerjasama cara dakwah. Jadi mereka juga tidak seperti Ustaz katakan tadi, tidak mengharap bantuan dari orang kampung. Mereka bawa bekal sendiri, bawa kompor bakar ya. Jika yang mereka bahkan kalau dari Padang itu keluarnya lama, selama 40 hari. Dan bekal ini mesti semua orang Islam tahu ini 3 hari, 40 hari, 4 bulan ya. Bagaimana bayi dalam kandungan 4 bulan. Jadi nggak cukup waktu kita bahas di sini. Jadi semua orang Islam ini harus pelajari bagaimana perkara dakwah ini. Kalau dalilnya banyak dalil tadi. Itu ayat dakwah dalam Al-Quran itu Ustaz lebih tahu kan, 60 ayat lebih Maulana Zakaria katakan. Ya. Tapi ini kita mau menyambut Ramadan, ayat puasa itu cuma 1 jadi. Ya. Cuma Al-Baqarah 183. Itulah begitu pentingnya perkara dakwah ini. Ya. Bagaimana ayat surah Mulk katakan, alam yatikum nazir, apakah sudah sampai kepadamu ke rumahmu orang yang memberi peringatan. Jadi banyak orang sebutkan ini jamaah tabligh. Jadi saya hanya anjurkan, usulkan bahwa kami sudah bergerak 4 bulan, bulan Ramadan kemarin habis
sampai bulan Desember kemarin itu dari bergerak dari jantung, dari Kembang Tanjung, Tangsi, Gempang dan sebagainya sampai ke Lampung, ada yang diterima memang, ada yang tidak, sebagaimana Rasulullah juga kan. Jadi untuk inilah mungkin nggak usah panjang lebar, bagi kita bisa kasih yang lebih detail lagi. Dan saya akan pelajari sedikit masalah yang di Kalimantan tadi, ya. Di jamaah juga ada kejadian tadi itu memang tidak viral di media, ya. Itu kejadian jamaah Medan nggak salah bergerak di Pariaman, Padang. Jadi ada cerita suatu ketika jamaah ini di Padang banyak binatang anjing, ya. Nah, ada satu tempat bahkan mereka itu untuk berburu, ya. Jadi ada jamaah yang melempar anjing dengan batu kecil, ya, karena anjing itu dekat dengan masuk ke kalangan masjid atau madrasah. Ada yang punya anjing ini melihat ada yang melempar. Suatu ketika marah, ya, yang punya anjing, maka singkat cerita yang punya ini pulang ke rumah memberi masak, dan masakan itu daging anjing ini, ya, diberikan ke jamaah. Alhamdulillah, ya. Jamaah tidak tahu hidangan dari jamaah yang setempatan memberi hidangan daging itu daging anjing, maka mereka memakan dengan lahap. Singkat cerita, setelah kejadian itu mungkin hadirin tahu, kan, kejadian yang ditenggelamkan Pariaman. Nah, itu ada satu tempat ditenggelamkan oleh Allah pasca kejadian itu. Nggak salah saya selang beberapa jam. Nah, bahkan di Suku Salam juga ada kejadian yang menginjak talam jamaah sehingga beberapa hari tabrakan dan patah kaki. Dan sebelum cerita ini banyak kita diri bisa tanya-tanya, ya, kepada jamaah lain. Ya, baik. Tentang tetamu yang datang ke kampung kita, ya, maka ini kewajiban dari pimpinan kampung dan masyarakat kampung juga memuliakan tamu. Dengan tentu kita tanya apa tujuan datang ke kampung kita ini. Kalau ternyata datang ke kampung kita untuk kebaikan, apalagi tadi berdakwah, ini harus kita sambut, harus kita nusrah. Sebagaimana dulu ketika datang kaum muhajirin disambut oleh kaum Ansar. Ya. Kalau kita dalam Islam itu nggak pandang dari mana dia datang, dari Padang, dari Lampung, dari Riau, apalagi masih satu Sumatera, dari luar negeri pun, kan? Yang penting paham betul kita bahwa ini adalah saudara kita seagama, kita harus menyambutnya. Seberapa lama? Dalam hadis tadi sangat jelas kewajiban kita tuan rumah dalam memuliakan tamu, baik itu tamu pribadi kita di rumah maupun tamu kampung. Kemuliaan kita, kewajiban kita memuliakan tamu itu adalah 3 hari. 3 hari itu ya harus kita kawal tadi. Kalau memang datang ke kampung kita, ya keamanannya kita jaga, jangan sampai ada yang mengganggu. Makanannya wajib kita tanya, ada makanan? Kalau ternyata kata tamu ini, oh kami bawa sendiri Pak, ya udah, yang penting jangan sampai lapar di kampung kita. Tapi nggak ada salahnya juga, ya sudah, makanan yang kamu bawa untuk sementara simpan aja dulu. Kami masyarakat di sini, orang-orang tua kampung sini mau bersedekah ini untuk sehari makan, nggak ada masalah. Yang penting sangat jelas Rasulullah katakan kewajiban kita baik secara individu pribadi di rumah maupun secara kolektif, mungkin tamunya datang untuk kampung, 3 hari itu harus betul-betul kita muliakan tamu kita. Sehingga insya Allah siapa yang memuliakan saudaranya di bumi, kata Allah, Allah akan memuliakan kita. Penduduk langit akan memuliakan kita. Kalau satu kampung ini memuliakan tamu yang datang, maka Allah akan memuliakan kita satu kampung ini. Apalagi untuk tujuan-tujuan yang baik, tujuan dakwah, ya, tujuan-tujuan yang baik. Makanya dalam snack zakat
baik zakat fitrah maupun zakat mal itu kan ada snap, ada sabilillah, ada ibnu sabil. Sabilillah orang yang memperjuangkan agama. Ibnu sabil orang yang dalam perjalanan. Orang dalam perjalanan ini bagaimana? Boleh jadi dia sedang menuntut ilmu. Makanya di kampung-kampung ada anak-anak yang sedang menuntut ilmu di pesantren mendapat slip zakat itu. Karena dianggap ini sedang dalam perjalanan menuntut ilmu, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang dalam perjalanan ada slipnya. Misalnya kemungkinan bulan Ramadan. Pas akhir bulan Ramadan kita ada pembagian zakat fitrah, ada tamu kita dari jauh, tidak bisa pulang dia ke kampungnya karena tidak punya ongkos. Boleh diambil dari slip zakat itu. Sampai sebegitulah kita boleh memuliakan tamu yang datang ke tempat kita. Maka mari ketika tamu-tamu itu datang, jangan ada kecurigaan yang bukan-bukan. Waspada tetap harus. Apalagi di zaman-zaman sekarang ini kadang-kadang orang pura-pura bertamu. Nah, jadi artinya jangan juga dengan saya sampaikan pelajaran hari ini tentang memuliakan tamu, kita tidak ada kewaspadaan. Dikata Ustaz ini memuliakan tamu, silakan aja. Enggak. Kita lihat kan gelagat-gelagat tamu ini. Kita memuliakan, tetapi juga dalam tetap kewaspadaan kita, jangan sampai terjadi yang tidak kita inginkan. Karena ada juga modus-modus pura-pura bertamu, pura-pura tanya alamat, ya kan? Ada juga kita baca. Maka kita harus waspada, tapi tetap kita niat memuliakan tamu-tamu kita yang datang ke tempat kita. Ini saja barangkali Bapak Ibu yang dirahmati Allah hari ini, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Dan mari kita amalkan dalam kehidupan kita bahwa memuliakan tamu adalah bagian daripada ajaran agama kita. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.